Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini adalah mengenai berpikir sejarah, khususnya cara berpikir sinkronik. Dengan materi pokoknya, yang pertama, pengertian berpikir sinkronik, yang kedua, ciri-ciri sinkronik, yang ketiga, bagan sinkronik, dan yang terakhir, contoh berpikir sinkronik. Baiklah, pertama kita bahas terlebih dahulu mengenai konsep berpikir sinkronik. Dari segi bahasa, sinkronik ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin yang artinya dengan, koronos yang artinya waktu, berarti dengan waktu. Nah, menurut KBBI sendiri atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronik itu maksudnya adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Artinya, mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu dengan lebih mendalam. Bagaimana mempelajari atau mengkaji pola-pola, gejala, dan karakter dari sebuah peristiwa sejarah pada masa tertentu. Konsep sinkronik ini mengutamakan penggambaran yang meluas dalam ruang dan tidak terlalu memikirkan dimensi waktu. Nah, ini berbeda dengan diakronik. Sartono Kartodirjo itu mengatakan bahwa saat ini kajian ilmu sejarah tidak hanya terbatas pada kajian informatif tentang 5W 1H, what, who, when, where, why, dan how. Sejarah telah berkembang menjadi ilmu pembelajaran struktur masyarakat, pola perilaku, serta proses lain di berbagai bidang. Perkembangan tersebut hanya dapat dicapai dengan bantuan analisis ilmu lain. Nah, dalam penulisan sejarah, aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya perlu ditampilkan. Penulisan sejarah dengan menampilkan aspek-aspek tersebut menunjukkan penulisan sejarah dengan model sinkronik. Nah, kita masuk pada ciri-ciri sinkronik. Ciri yang pertama yaitu mengkaji peristiwa sejarah yang terjadi pada masa tertentu. Maksudnya, jika sebelumnya kita membahas tentang diakronik, kita mengkaji tentang peristiwa di suatu tempat dari masa ke masa, kalau ini atau sinkronik ini kita membahas hanya pada masa tertentu saja. Yang kedua, menitik beratkan kajian peristiwa pada pola-pola, gejala, dan karakter. Jadi ini kita membahas mengenai suatu peristiwa pada masa itu. Jadi apa pola-pola yang muncul, apa gejala-gejala yang muncul. Yang ketiga, bersifat horizontal. Ini bagannya nanti kan akan kita bahas nanti. Keempat, tidak ada konsep perbandingan. Kalau dalam diakronik itu ada konsep perbandingannya. Misalkan perbandingan Indonesia pada masa Orde Lama dengan masa Orde Baru, itu contohnya. Kalau berpikir sinkronik, kita tidak ada perbandingan konsep seperti itu, karena kita membahas hanya pada satu masa saja. Kita masuk pada bagan sinkronik. Bisa dilihat dengan judul Perkembangan Kota Bukit Tinggi dengan ruang dan waktunya. Kita hanya akan membahas misalkan pada tahun 2000 saja. Jadi secara sinkronik kita akan membahas masanya itu pada masa tertentu saja. Yang dibahas agak lebih melebar dalam ruang, contohnya saja kita membahas bagaimana politiknya, ekonominya, sosialnya, budayanya, atau teknologi yang dihasilkan pada masa itu. Nah, itu menunjukkan keluasan ruang dari pembahasan kita, sehingga hasil dari bagan itu berbentuk horizontal. Kita masuk pada contoh berpikir sinkronik. Contohnya saja yaitu suasana di Jakarta saat pembacaan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Bisa kita tuliskan seperti ini. Pembacaan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah peristiwa yang paling bersejarah dan paling penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa itu terjadi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, yang sekarang namanya adalah Jalan Proklamasi. Meskipun Jepang sudah dikalahkan oleh Sekutu, bala tentara Dai Nippon atau Jepang masih berada di Jakarta. Suasana Jakarta masih kondusif. Awalnya proklamasi akan dibacakan di lapangan Ikada, namun dipindahkan ke kediaman Soekarno karena dikhawatirkan terjadi pertumpahan darah. Akibatnya, sekitar 100 orang barisan pelapor kembali berjalan dari lapangan Ikada ke kediaman Soekarno.
Mereka datang terlambat dan menuntut pembacaan ulang proklamasi, namun ditolak dan hanya diberikan amanat singkat oleh Hatta. Nah, penjelasan tadi itu menunjukkan bahwa penulisan dengan model sinkronik itu hanya dijelaskan pada masa tertentu saja, berbeda dengan diakronik. Semoga bisa dipahami. Jika kurang paham atau kurang mengerti, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.